Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Hari ini kita akan melanjutkan kembali materi tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan, dan kita masuk ke pembelajaran kedua. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Pagi itu, Lani bergegas memasuki ruang kelas dengan membawa sebuah kotak. Ia segera menemui Dayu yang saat itu sudah ada di kelas. Lani menunjukkan sebuah kotak tersebut kepada Dayu yang ternyata berisi botol minum tahan panas yang selama ini diidamkan Lani. Lani masih penasaran dengan cara kerja botol tahan panas tersebut. Baiklah anak-anak kelas 5, botol tahan panas tersebut sebenarnya hampir sama dengan termos yang biasa kita pakai untuk menyimpan air panas. Sekarang, mari kita cari tahu tentang sejarah termos. Sejarah termos. Hampir semua keluarga memiliki termos di rumahnya. Termos memang sering digunakan untuk menyimpan air panas agar tetap panas saat digunakan. Biasanya, keluarga yang memiliki bayi yang memerlukan susu setiap saat menggunakan termos untuk menyimpan air panas. Termos adalah sebuah benda yang biasanya berbentuk tabung, seperti botol yang mempunyai dinding berlapis. Termos dirancang berbentuk seperti kaca dengan bahan mengkilap, yang dapat menyimpan cairan agar tetap memiliki suhu seperti semula. Tutup termos terbuat dari bahan isolator seperti gabus, untuk mencegah perpindahan panas secara konduksi. Bagian dalam kaca dibuat mengkilap agar kalor dari air panas tidak terserap pada dinding. Bagian luar dinding kaca dibuat mengkilap berlapis perak agar tidak terjadi perpindahan kalor secara radiasi. Ruang hampa udara di antara bagian dalam dan luar berfungsi untuk mencegah perpindahan panas secara konveksi. Baiklah anak-anak kelas 5, pencipta termos pertama kali pada tahun 1902 adalah James Dewar. Penemuannya didorong oleh kebutuhannya untuk menjaga agar minuman bayinya tetap hangat. Tetapi saat itu, untuk menjaga suhu minuman agar tetap hangat merupakan hal yang sulit dilakukan, terutama dalam kondisi cuaca yang dingin seperti di Eropa. Karena kebutuhan inilah, James Dewar menemukan cara membuat botol hampa udara. Botol hampa udara itulah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya termos. Botol hampa udara buatan James Dewar dan penutup wol buatan mertuanya sampai sekarang dapat dilihat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Baiklah anak-anak kelas 5, berdasarkan penjelasan tersebut, kita akan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Apakah fungsi sebuah termos? Termos digunakan untuk menyimpan air panas agar tetap panas saat digunakan. 2. Apa saja bahan yang digunakan untuk membuat termos pada masa itu? Bahan yang digunakan pada masa itu adalah botol hampa udara, merupakan wadah dari kaca berdinding ganda dengan ruang di antara dindingnya dikosongkan dan ditutup rapat. 3. Gambarlah bagian-bagian termos sesuai bacaan di atas. Berikut ini gambar termos beserta bagian-bagiannya, yaitu penutup gabus, tabung kaca berlapis perak, dan ruang hampa udara. 4. Apa saja benda di sekitarmu yang menggunakan prinsip yang hampir sama dengan termos? Benda yang memiliki prinsip hampir sama dengan termos adalah jaket dan selimut. Jaket dan selimut mencegah panas keluar dari tubuhmu. Dengan demikian, tubuhmu tetap terasa hangat. Baiklah anak-anak kelas 5, selain termos, tentu kamu pernah melihat benda-benda di sekitarmu
yang menggunakan bahan isolator dan konduktor dengan berbagai kegunaannya. Sekarang, mari kita cari tahu penggunaan benda konduktor dan isolator. Barang-barang dalam kehidupan sehari-hari banyak yang memanfaatkan sifat benda sebagai konduktor dan isolator, di antaranya selimut dan panci. Selimut memerangkap udara. Udara adalah isolator, sehingga tidak menghantarkan panas yang keluar dari tubuhmu. Dengan demikian, badanmu tetap terasa hangat. Panci terbuat dari bahan logam, misalnya aluminium. Aluminium merupakan penghantar panas yang baik. Panci akan menghantarkan panas ke makanan yang dimasak. Pegangan panci terbuat dari plastik. Plastik merupakan isolator sehingga kamu tidak akan kepanasan ketika memegangnya. Mesin mobil dan motor terbuat dari bahan yang dapat menghantarkan panas. Mesin memerlukan panas untuk memperoleh kinerja mesin yang ideal. Karena itu, mesin dibuat dari bahan konduktor sebagai penghantar panas. Baiklah anak-anak kelas 5, pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mengetahui apa itu gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa. Fungsi gambar cerita: pertama, memperjelas alur atau isi cerita, memperjelas isi pesan dalam promosi suatu barang, menarik perhatian, menambah nilai artistik atau keindahan, sarana untuk mengungkapkan perasaan penggambarnya. Baiklah anak-anak kelas 5, demikian tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak harap semoga kalian mengerti. Ingat pesan Bapak, 3M, menggunakan masker saat di luar rumah, mencuci tangan setelah bepergian, dan menjaga jarak di dalam keramaian. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.